teman-teman, apa kabar semua? Nama saya adalah Sakura. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peta. Apa sih pengertian peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang komponen-komponen pada peta. Komponen yang pertama tentunya pasti ada judul peta. Judul peta merupakan komponen yang sangat penting karena memberikan informasi tentang isi peta. Nah, pada peta ini, judul petanya itu terletak di bagian sini. Judul peta itu biasanya terletak bagian tengah atas peta atau bagian bawah peta. Nah, komponen yang kedua adalah garis tepi atau border. Biasanya, garis ini terletak di bagian peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Nah, pada peta ini, garis tepinya itu terletak di sini. Nah, biasanya garis ini dibuat rangkap dua dan tebal. Nah, komponen yang ketiga adalah skala yang merupakan faktor yang paling penting di dalam peta. Karena melalui pengamatan skala, kita dapat membayangkan luas wilayah ataupun jarak antara dua tempat atau lebih sesungguhnya di permukaan bumi. Skala umumnya dinyatakan dalam 3 bentuk. Ada skala pecahan atau numerik, skala garis atau grafis, dan skala kata atau verbal. Pada peta ini, skala pecahannya itu tertulis 1:50, yang biasa dibaca dengan 1 cm pada peta, itu sama dengan 50 cm di lapangan, atau 1 cm mewakili 0,5 km. Sedangkan skala garisnya itu terletak di sini, yang merupakan skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas garis bilangan atau batang pengukuran. Nah, selanjutnya adalah orientasi atau arah mata angin. Ini sederhana, namun sangatlah penting. Orientasi ini berguna untuk menunjukkan arah sehingga pengguna peta bisa menentukan arah saat membaca peta. Nah, orientasi pada peta ini terletak di bagian ujung kiri. Selanjutnya adalah garis astronomis pada peta. Garis astronomis ini adalah garis hayal yang dibuat dan digunakan untuk mempermudah dan menentukan posisi suatu tempat di muka bumi. Garis astronomis dinyatakan dalam bentuk koordinat, garis lintang dan garis bujur secara horizontal dan vertikal. Nah, selanjutnya adalah lettering atau tata penulisan pada peta. Ini memiliki aturan tersendiri yang membedakan objek-objek geografi yang ditampilkan. Ini juga memiliki 4 aturan tata penulisan pada peta. Nah, aturan yang pertama, nama-nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Yang kedua, nama-nama samudera, teluk yang luas, dan selat yang luas harus ditulis dengan huruf kapital miring. Yang ketiga adalah nama-nama kota kecil dan gunung harus ditulis dengan huruf kecil tegak dengan awalan huruf besar. Dan yang keempat adalah nama sungai, danau, selat yang sempit, dan teluk yang sempit harus ditulis dengan huruf kecil miring. Nah, ini adalah contoh dari keempat aturan tersebut pada peta. Nah, selanjutnya adalah warna pada peta yang mempunyai peranan penting dalam peta. Karena menyimpan berbagai informasi berkaitan dengan permukaan lokasi yang digambarkan pada peta. Nah, ini adalah warna-warna yang ada pada peta serta fungsinya atau kegunaannya. Nah, selanjutnya adalah simbol yang merupakan tanda konvensional yang terdapat dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Nah, ini merupakan simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Ada simbol titik, garis, area, dan lain sebagainya. Kemudian ada legend atau keterangan yang merupakan penyederhanaan informasi. Untuk itu, pada peta ini terdapat berbagai macam simbol-simbol yang mewakili informasi tentang penggambaran fenomena permukaan bumi. Yang merupakan contoh legend dari peta ini adalah keterangan dari simbol-simbol.
Nah, kemudian sumber dan tahun pembuatan peta yang merupakan hal yang sangat penting dalam peta. Nah, ini merupakan sumber peta yang menunjukkan data-data yang digunakan dalam pemetaan, sehingga akan memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan akurat. Sedangkan ini merupakan tahun pembuatan peta yang juga berguna untuk menunjukkan kapan peta itu dibuat. Nah, yang terakhir adalah insert atau peta kecil tambahan. Ini digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Nah, itulah sedikit pengetahuan tentang peta dan komponen-komponennya. See you next time ya. Terima kasih.